Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberitahu kepada teman-teman semua apa sih itu neraca pembayaran. Jadi di sini kita masuk ke dalam, kalau bisa dibilang ini mata kuliah di ekonomi internasional ya. Jadi di sini saya nggak sendirian, itu ada teman-teman saya. Yang pertama itu saya itu berasal Fikri, baru ada Nora. Hai Nora. Hai, Nah, yang ketiga ada Herunisa Aliasari. Say hello dulu, say hello. halo. Nah, ya. Selanjutnya ini kita langsung aja kita ngejelasin apa sih itu neraca pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau sering disebut dengan balance of payment itu suatu pencatatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk satu negara dengan penduduk di negara lain. Di sini ada rumus-rumus untuk neraca perdagangan dan pinjaman akomodatif itu akan dijelaskan oleh Kak Nora ya, Kak Nora. Iya, Silakan. Bang Farid. Oke, yang pertama, untuk mencari neraca perdagangan itu ada dua rumus. Yang pertama itu ada BOP atau bisa disebut dengan balance of payment, sama dengan neraca perdagangan dikurang pinjaman otonom. Yang kedua itu ada BOP atau balance of payment, sama dengan pinjaman akomodatif tambah stok nasional. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu, apa sih itu neraca perdagangan kayak gitu kan? Nah, neraca perdagangan itu merupakan neraca yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Jika diselisihkan ekspor dan impor, maka dapatlah si neraca pembayaran ini. Nah, sedangkan si pinjaman otonom, pinjaman atas kesepakatan kedua negara karena kegiatan ekspor dan impor. Nah, di dalam pinjaman otonom ini ada dia berbentuk positif dan negatif. Nah, ketika dia negatif itu artinya si negara ini memberikan pinjaman ke luar negeri. Kalau misalnya dia negatif, sejumlah dana atau devisa itu masuk ke dalam negeri. Nah, terus yang pinjaman akomodatif itu seperti pinjaman yang berkaitan dengan ekspor impor. Nah, si pinjaman akomodatif ini juga ada nanti berbentuk positif dan negatif sama seperti pinjaman otonom yang pertama tadi. Terus yang kedua, stok nasional. Stok nasional itu menunjukkan perubahan cadangan dengan bentuk devisa yang diakibatkan dengan adanya perubahan transaksi ekspor dan impor. Nah, bisa kita perhatikan contoh. Di sini contohnya perhatikan data neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2016. Nah, di sini ada ekspornya itu 9.000 US dollar, impornya itu 7.000 US dollar. Nah, kenapa di sini neraca perdagangannya positif, bentuknya positif? Karena tadi kan neraca perdagangan itu dapat jika dikurang selisih antara si ekspor dan impor. Jadi kita kurangin si ekspor sama impor 9.000 US dollar dikurang 700 US dollar dapatnya 2.000 US dollar. Terus yang kedua pinjaman otonomnya itu sebesar 750 US dollar. Yang keempat itu pinjaman akomodatifnya itu diketahui 250 US dollar. Stok nasional 1.000 US dollar, saldonya itu 0 US dollar. Nah, dari data di atas dapat diketahui bahwa posisi neraca perdagangan Indonesia. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama, di mana neraca perdagangan dikurang pinjaman otonom. Nah, langsung aja neraca perdagangan di atas tadi udah dapat 2.000 US dollar dikurang sama si pinjaman otonom. Nah, kita kurangin aja 2.000 dikurang 750 dapat 1.250 US dollar. Nah, terus rumus kedua sama aja BOP sama dengan pinjaman akomodatif tambah stok nasional. Nah, langsung aja kita kurangin negatif 250 US dollar dikurang 1.000 US dollar dapatnya negatif 1.250 US dollar. Nah, maka neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2006 bernilai surplus sebesar 1.250 US dollar karena bersifat negatif. Nah, ini selanjutnya kita ini kan masuk di komponen neraca transaksi, ini akan dibacakan oleh Kakak Alia ya. Baik, kemudian ada komponen neraca transaksi.
Ada beberapa komponen yang tercatat dalam neraca pembayaran. Yang pertama itu neraca transaksi berjalan. Nah, neraca transaksi berjalan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca perdagangan itu disusun dari kegiatan ekspor dan impor biasanya berbentuk barang. Kalau neraca jasa terbentuk dari ekspor dan impor, namun dia berbentuk jasa. Contohnya jasa upah tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ada di luar negeri dan bunga pinjaman. Kemudian ada neraca modal atau capital account. Itu adalah neraca atau catatan yang berisi transaksi aliran modal, yakni modal masuk dan modal keluar dari suatu negara. Contohnya investasi, pinjaman, deposito, dan surat berharga. Kemudian neraca moneter itu berisi tentang catatan perubahan transaksi moneter dan mencatat perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan devisa itu sendiri yaitu cadangan dalam bentuk mata uang negara lain. Nah, untuk melakukan pembayaran internasional, yakni dalam hal ini kita merujuk ke neraca pembayaran, kita biasa menggunakan beberapa media atau alat, misalnya alat transaksi antar dua negara. Alat pembayaran internasional itu dapat berupa uang tunai. Contohnya kita melakukan transaksi dengan negara Amerika, kita menggunakan mata uang dolar, tergantung dari lawan transaksi kita. Sudah selesai? Udah. Ketidakseimbangan transaksi internasional. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Apabila suatu negara terus-menerus melakukan kegiatan impor tanpa mengimbanginya dengan kegiatan ekspor, dapat membahayakan saldo neraca transaksi berjalan. Itu aja ya teman-teman ya, untuk kita masuk ke materi neraca pembayaran. Mungkin kalau ada yang salah dari kami mohon maaf. Mungkin hanya ini yang kami bisa sampaikan untuk penjelasan kami tentang neraca pembayaran. Terima kasih. Terima kasih.